Memajang keramik di rumah sendiri mungkin sudah biasa, tapi jika yang dipajang adalah hasil karya sendiri, pasti beda rasanya. Belajar membuat keramik bisa dibilang susah-susah gampang. Tapi tenang, di kelas keramik ini kita bisa belajar dari awal sampai akhir tanpa terburu-buru. Sebagai pemula, biasanya kita memakai teknik cetak. Untuk membuat cetakan, kita memakai keramik yang setengah jadi atau yang masih sedikit lembab. Setelah direkatkan pada permukaan yang licin dan diberi pembatas, cetakan dituangkan dengan larutan gipsum. Menuangkan gipsum pun harus dari pinggir dan perlahan agar hasil cetakan tidak bolong-bolong. Setelah didiamkan selama kurang lebih 1 jam, barulah kita mendapatkan cetakan-cetakan seperti ini. Peserta juga diajarkan cara mengaduk tanah liat khusus yang digunakan untuk membuat keramik. Mengaduk tanah ini ternyata juga tak mudah. Seperti mengaduk adonan kue, tanah harus benar-benar rata dan liat. Setelah itu barulah tanah siap dibentuk. Selain mendapatkan pengetahuan, para peserta kursus juga disediakan bahan baku dan peralatan. Jadi tenang saja, kita tinggal bawa diri. Nah, kenapa sih kamu tertarik memilih kelas keramik sebenarnya? Soalnya kan di sekolah aku juga ambil art kan, terus aku suka art gitu, terus iya pengen nyoba gitu, siapa tahu bisa buat apa namanya, kayak proyek akhir gitu. Buat Anda yang memang menyukai seni, membuat keramik mungkin bisa menjadi tantangan tersendiri. Meski terlihat mudah, ternyata membuat keramik cukup rumit. Makanya, usia di tempat kursus ini sangat diperhatikan. Biasanya kalau yang kursus itu makanya kita kasih batas umur 15 tahun ke atas karena tingkat kesulitannya lebih tinggi daripada yang bentuk biasanya. Untuk pemula, teknik yang dipakai adalah teknik cetak. Para peserta diberi instruksi dahulu sebelum memulai. Tanah yang siap dibentuk dipukul-pukul di atas cetakan hingga merata, kemudian permukaan dan pinggirannya diratakan. Untuk melepas dari cetakan ternyata ada teknik khusus pula. Ambil sejumput tanah liat, lalu dorong sedikit ke depan sambil ditekan, lalu diangkat. Setelah seluruh pinggiran terangkat, barulah cetakan dibalik. Cara ini untuk menghindari hasil yang patah saat dikeluarkan dari cetakan. Sebagai variasi, kita bisa memakai beberapa cetakan sebagai ornamen, seperti cetakan kura-kura kecil ini. Lihat bentuknya, jadi lebih unik kan? Itu tadi sang instruktur. Bagaimana dengan para peserta kursusnya? Ternyata tidak mudah, tapi namanya juga belajar. Kalau gagal, ya harus dicoba lagi. Akhirnya berhasil juga kan? Nah, kalau dari cetakannya sendiri sebenarnya gambar apa? Capung sama daun doang sih, cuman ini pikir-pikir sendiri. Bentuk-bentuk keramik yang paling kamu suka? Ya gue juga suka, kura-kura juga suka. Kura-kura ya. Juga lebih senang bentuk-bentuk binatang. Peserta kursus mendapat 16 jam yang terbagi dalam 4 pertemuan. Di sini peserta belajar berbagai teknik membuat keramik bahkan sampai proses akhirnya. Kita juga ada teknik-teknik khusus yang diajarkan, diantaranya teknik mencetak, teknik coiling, teknik pinching, meja putar, sama pewarnaan. Biasanya kita akan kasih tes akhir ya. Untuk proses pewarnaan, sementara masih dibantu oleh instruktur. Meski warnanya mudah, tapi setelah di oven, warnanya akan terlihat lebih timbul. Kursus membuat keramik juga ternyata punya standar keberhasilan buat peserta kursus, meski terlihat santai, tapi tetap serius penilaiannya. Pas di
tingkat akhir setelah pas pewarnaan kita kasih tes dengan praktek ya juga teorinya. Kita kasih pertanyaan terus dia suruh praktek juga bener apa enggak yang dia buat itu. Berarti bisa dibilang tetap hasil akhirnya ya apa yang dia buat juga sebenarnya. Iya, hasil akhirnya apa yang dia buat juga. Tapi tetap kita nilai juga bahwa dia udah bisa membentuk keramik sendiri atau belum. Karena ini baru pertemuan pertama, sepertinya perjuangan Bianca dan kawan-kawan masih sangat panjang. Pantas saja membuat keramik perlu minat dan usaha yang besar. Buat yang cepat bosan, apalagi yang malas berkreasi, membuat keramik terasa sangat lama. Tapi begitu melihat hasilnya yang unik dan cantik seperti ini, siapa yang tidak terpukau?